الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'a dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha Aqutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang mahal harganya, nikmat yang tidak bisa ditutup dengan dunia dan seisinya. Nikmat yang Allah berikan malam hari ini adalah nikmat yang sifatnya dhahiriyah dan batiniyah. Dhahir dan batin. Bahkan sifat batiniyah yang lebih banyak. Nikmat yang kalau kita tahu manfaatnya nanti di hari kiamat, Allah buka hijabnya pahala yang Allah sediakan, barokah, maghfirah, rahmat, serta kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kalau Allah tunjukkan semuanya, maka sebagai rasa syukur, sekalipun sujud di atas bara api yang nyala belum bisa menutup syukur tersebut. Bahkan mungkin orang-orang yang tahu akan mendatangi majelis semacam ini sekalipun dengan merangkak. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majlis di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan khatmil Quran, dibacakan salawat pada Rasulullah SAW, disampaikan doa, dipanjatkan doa, kemudian zikir, kemudian ta'lim, majlis yang semacam itu, sampai Nabi dulu memberikan gambaran sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Qala hilaqudz dzikr. Kalau kalian melewati taman surga, maka masuk. Jaga, hadir dalamnya taman surga itu, nikmatin di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Mereka berpikiran yang namanya surga ya di akhirat. Karena selama ini yang dipahami para sahabat, surga itu adalah balasan Allah untuk orang-orang yang soleh, yang diberi rahmat, yang diselamatkan oleh Allah, diberi kenikmatan yang abadi di yaumul qiyamah, di akhirat nanti adalah surga. Di dunia ini mereka enggak pernah berpikiran ada surga. Tapi Nabi mengatakan kalau kalian lewat melihat ada taman surga, masuk, nikmatin. Kemudian sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan taman surga? Maka Nabi menjawab, qala hilaqudz dzikr. Nabi mengatakan yang dimaksud dengan taman surga yang kalian masuk nikmatin di dalamnya adalah hilaqudz dzikr, kumpulan orang-orang yang sedang berzikir, kumpulan orang yang sedang mengingat Allah,
kumpulan orang yang sedang membaca kalamullah, kumpulan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah, kumpulan orang-orang yang sedang mengingat Allah, mengingat ajaran Allah, memahami aturan Allah, belajar agama Allah. Kumpulan itu adalah tempatnya disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai taman surga. Taman. Jadi para ulama saat melihat hadis ini Nabi mengatakan taman surga, berarti para ulama yakin hakikatnya adalah taman surga. Walaupun wujudnya mungkin majelis, wujudnya mungkin musola, wujudnya mungkin masjid, wujudnya mungkin rumah seseorang. Tapi kalau tempat itu dijadikan orang berkumpul untuk zikrullah, dijadikan tempat untuk mengingat Allah, dijadikan kumpulan-kumpulan, halakoh-halakoh, kumpulan manusia yang berkumpul untuk zikir kepada Allah, maka tempat itu hakikatnya adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada orang bersumpah mengatakan demi Allah atau wallahi saya baru keluar dari taman surga, sementara dia habis menghadiri majlis zikir atau majlis ilmu, maka sumpahnya tidak bohong dan termasuk ucapannya bukan ucapan kosong, ucapannya benar. Demi Allah, aku baru bangun dari taman surganya Allah. Ngomong kepada orang lain, maka dia tidak dianggap dusta. Sumpahnya bukan sumpah palsu, karena hakikatnya majlis zikir, majlis ilmu yang dihadiri ikhlas karena Allah adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, tidak ada kekuatan, kemampuan apapun dari diri kita, tidak pernah bermimpi, bahkan tadi malam gak pernah berdoa, siang tadi juga gak pernah minta sama Allah untuk hadir ke majlis ini. Tapi Allah gerakkan dengan mudah. Allah mudahkan kita bergerak dari rumah masing-masing. Allah ingatkan, Allah beri sehat, Allah beri kesempatan, tidak ada penghalang sampai kita duduk di majelis ini. Allah hadirkan kita, ruh dan jasadnya. Sebab ada yang hadir ruhnya saja. Ora katon jasad ruhe hadir. Ente matane be ora katon. Matane be ora katon. Arwah para solihin, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti nas yang dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan inna lillahi malaikah sayyahina fil ardi yaltamisuna majalisa dzikir. Sesungguhnya Allah memiliki kelompok malaikat yang tugasnya keliling di atas bumi, muter-muter di atas bumi. Untuk apa muter-muter? Yaltamisuna majalisa dzikir, mencari majelis-majelis zikir. Kalau ketemu udah satu tempat, satu kampung, satu majelis, satu rumah, satu masjid, ada tempat di dalamnya orang berzikir kumpul, mereka turun, hadir bersama orang-orang tersebut. Sehingga kadang-kadang yang jumlahnya manusia sekian banyak ini belum tentu lebih banyak dari malaikat yang hadir. Mungkin malaikatnya lebih banyak yang hadir. Ning malaikat diwujudna bentuk kayak menungsa kabeh ora cukup panggenane. Panjenengan ora kanggo ora keduman tempat. Alhamdulillah Allah hadirkan arwah, Allah hadirkan dalam bentuk yang tidak ada wujudnya, tapi hakikatnya rohnya mereka, nurnya mereka adalah orang-orang atau makhluk Allah yang dihadirkan di majlis-majlis zikir. Alhamdulillah. Kalau malaikat saja hadir mencari majlis zikir, turun, muter-muter turun. Padahal malaikat enggak punya dosa. Malaikat makhluk Allah yang suci. Nggih. La ya'sunallaha ma amarah, tidak pernah melanggar perintah Allah, apapun yang diperintah enggak pernah dilanggar. Malaikat maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Mereka orang makhluk Allah ini yang suci saja mencari majlis zikir, ingin hadir, karena di majlis itu Allah turunkan rahmat, di majlis itu Allah turunkan kebaikan-kebaikan, di majlis itu Allah beri ridho. Karena enggak mungkin masuk majlis yang disebut oleh Nabi taman surga. Orang yang masuk taman surga enggak mungkin kecuali setelah dapat rahmat dan dapat ridho dari Allah. Amin Allahumma. Iya nggih? Enggak ada yang masuk surga atau taman surga tanpa ridho dan rahmat Allah. Apa ada orang yang enggak dapat rahmat, enggak dapat ridho Allah bisa masuk taman surga? Enggak mungkin. Oleh karena itu yakin, syukuri dari dalam hati yang dalam. Duduknya kita di sini mahal, bukan sia-sia. Duduknya kita di sini itu bukan nilai yang rendah. Jangan dianggap sebagai rutinitas biasa, balik pragat. Harus disyukuri, ini mahal.
Ini istimewa. Ini enggak mudah. Sekitar majelis ini banyak orang, rumah-rumah yang dekat majelis banyak, ratusan. Tapi Allah enggak pilih, enggak bisa hadir. Yang mendengar juga banyak, tapi Allah enggak izinkan, enggak bisa ke sini. Antum yang kadang-kadang dari tempat yang jauh, Allah hadirkan majelis macam ini. Allah mudahkan hadir di majelis ini. Allah berikan kesempatan untuk dapat kebaikan-kebaikan di majelis ini. Maka syukuri. Pertama, bersyukur dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maju lagi, yang di belakang enggak dapat tempat. Yang di bawah bisa naik ke atas biar enggak terlalu sempit. Maka syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan kita bersyukur bukan cuma lisan saja kita alhamdulillah, tapi hati kita juga mensyukuri nikmat Allah yang agung ini. Dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita bersyukur dengan anggota tubuh kita. Dengan anggota tubuh kita, dengan menggunakan semua fasilitas tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk ibadah dan istiqamah dalam ibadah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak mungkin kalau tanpa dapat rahmat Allah. Tidak mungkin tanpa ridha dari Allah untuk hadir majlis macam ini. Jangankan hadir majlis macam ini, di dalamnya ada khatmil Quran. Sebagian riwayat Nabi mengatakan kalau saat dibacakan khatmil Quran itu Allah sediakan dalam riwayat 4.000, dalam riwayat 7.000 malaikat. Allah hadirkan khusus di masjid khatmil Quran. Malaikat tadi yang keliling tadi, ada malaikat yang memang jumlahnya ditentukan untuk hadir majlis khatmil Quran. Duduk mendoakan orang yang hadir, mendoakan orang yang membaca khatmil Quran, yang hadir di dalamnya. Bahkan Allah jamin diberi keselamatan sampai pagi hari. Diistighfari oleh malaikat kalau hadirnya malam, istighfarnya permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk orang yang hadir sampai pagi. Kalau khatmil Qurannya pagi sampai malam. Coba bayangkan, ribuan malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Coba bayangkan. Sadari, sebanyak apapun dosa, saat malaikat berdoa minta sama Allah terus menerus berjam-jam, satu malam suntuk, insya Allah dosa kita diampuni semuanya oleh Allah. Dosa kedua orang tua kita juga semuanya. Doa guru-guru kita insya Allah. Doa saudara-saudara kita insya Allah. Doa orang-orang mulia kita yang dekat dengan kita, yang punya ikatan dengan kita, insya Allah mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Doa umat Islam semuanya insya Allah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Karena Allah kalau sudah memberikan pengampunan, yaghfir wala yubali, mengampuni tanpa melihat sebab. Sudah, kalau sudah mau kasih rahmat, sudah enggak peduli orang itu tumpukan dosanya, enggak peduli banyak dosanya. Kalau sudah rahmat didahului oleh rahmat Allah, maka akan diampuni walaupun sebanyak apapun dosanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu semua bukan sesuatu hal yang besar bagi Allah. Ngampuni dosa yang hadir, ngampuni dosa orang tuanya, ngampuni dosa umat Islam, untuk Allah hal yang kecil, bukan sesuatu yang besar, mudah bagi Allah. Karena Allah punya hak mutlak bebas, mengampuni, tidak ngampuni, memberi pahala lipat ganda, tidak memberi pahala, haknya Allah. Kalau Allah sudah kasihkan rahmat kepada hambanya, maka apapun yang diminta hambanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni, zahir dan batin. Dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa yang kita kerjakan, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga kita, dosa saudara-saudara kita, dosa umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan. Sebelum masuk Ramadan mudah-mudahan kita bersih zahir batin. Allah bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Tanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul yang kuat dalam hati kita. Tanamkan rasa cinta kepada ahlil khair, kepada para walinya Allah Subhanahu wa taala, kepada para solihin. Berikan ilmu yang manfaat, jauhkan dari segala macam madarat, diberi sehat wal afiyah, dijauhkan dari segala macam penyakit, penyakit hati dan penyakit jasad. Allah beri berkah dalam umur, beri berkah dalam ilmu, beri berkah dalam rezeki, beri berkah dalam keturunannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala dan musibah. Allah selamatkan keturunan kita dari fitnah. Allah jauhkan dari segala macam keburukan insyaallah, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan masuk malam nisfu Sya'ban, Allah akan menambah rahmatnya, menambah ampunannya, menjadikan kita orang-orang yang dapatkan rahmat, dapatkan ampunan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah, masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, bisa melakukan ibadah dengan baik, bisa puasa dengan baik,
bisa qiyamul lail dengan baik, bisa membaca Quran dengan istiqamah dan baik, dan keluar dari Ramadan dicatat sebagai hamba Allah yang aman dari siksa neraka insyaallah. Amin. Untuk kita semua yang hadir, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari menjelang masuknya Ramadan, Allah jaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Sekaligus Allah beri taufik dan hidayah supaya kita masuk Ramadan dalam posisi yang paling baik dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan lezatnya baca Quran, bisa merasakan lezatnya qiyamul lail, bisa merasakan lezatnya rasa lapar, perutnya lapar tapi hatinya nikmat. Karena hakikatnya ibadah itu lezat. Ibadah itu, tapi kita terhalang hijab, terhalang dosa, terhalang nuktah, titik-titik hitam dari maksiat yang belum dibersihkan, sehingga kadang-kadang puasa terpaksa, baca Quran terpaksa, qiyamul lail, tarawih dan seterusnya terpaksa. Karena apa? Karena belum merasakan lezat. Coba kalau sudah merasakan lezat, nikmat luar biasa. Nikmat luar. Ada seorang wali min auliyaillah, para solehin, mengatakan 40 tahun aku gak pernah merasakan sumpek. Dalam hidup selalu nikmat, tenang. Yang menjadikan sumpek itu cuma satu masalah. Apa? Ditanya sama santrinya, apa kok sumpek? Jenengan bisa sumpek? Katanya 40 tahun gak pernah Ada satu masalah yang menjadikan saya sumpek. Jawabannya, yang menjadikan saya sumpek adalah adzan subuh. Adzan. Bingung lagi santrinya, adzan subuh sumpek. Iya, karena saat adzan subuh saya posisi sedang munajat kepada Allah, lagi sujud, lagi nikmat-nikmatnya sujud, lagi nikmat-nikmatnya munajat, tiba-tiba harus dihentikan, harus keluar, harus semuanya meninggalkan kenikmatan saat qiyamul lail. 40 tahun qiyamul lail nikmat. Ada lagi yang kalau bulan puasa siang justru melakukan aktivitas amal ibadah fisik, ngajar, kemudian sholat, kemudian kegiatan-kegiatan. Mestinya kalau siang baca Quran, malam sholat. Ini ada Habib Muhammad Jamalul ini nggak baca Quran siang, ngurangi, bahkan sama sekali nggak Quran. Malam baru baca Quran. Ajib. Orang-orang kalau pagi, siang karena nggak bisa mengerjakan aktivitas fisik, lemah, puasa, siang Quran, malam sholat, ngajar, taklim malam. Ini enggak, dia bikin majelis, kemudian ngerjakan sholat, kadang-kadang lakukan aktivitas dohir yang sifatnya ibadah, tapi siang itu enggak baca Quran. Setelah malam, setelah buka terus malam ke atas baru baca. Diperhatikan sama santri-santrinya, akhirnya tanya, Habib, kok aneh antum ini? Malam mestinya buat aktivitas mumpung seger, fresh, sudah gak lapar, gak lemes, ngajar, sholat, pergi kemana, ziarah dan sebagainya. Biasanya malam, siang itu istirahat dengan Quran. Kok antum malah dibalik? Malah dibalik. Siang gak megang Quran, gak baca Quran, fisik, kadang sholat, kadang ngajar, kadang mengerjakan sesuatu yang sifatnya amal, bukan bacaan Quran lah, amal-amal lainnya. Tapi justru malam dengan Quran, sholat, malam sholat, tapi Quran lebih banyak. Biasanya kalau malam kerjakan qiyamul lail, silaturahim, ngajar, pasaran dan seterusnya. Ini dikurangi kegiatan anunya baca Quran kalau malam. Akhirnya ditanya, aneh jadwalnya antum itu beda dengan yang lainnya. Ulama yang lainnya jadwal malam, taklim malam, keluar ziarah ke orang-orang malam, taraweh, sujud, qiyamul lail malam. Siang duduk dengan Quran, karena fisiknya sudah mulai, kalau siang sampai sore itu kan lemes. Habib ini mengatakan, iya sebetulnya saya ingin sekali baca Quran di siang hari, tapi sudah berapa tahun ini aku baca Quran, nikmat yang saya baca dari Quran bukan cuma di hati yang saya rasakan, tapi sudah muncul di lisan. Hati nikmat, kalau dulu cuma hati sejuk nikmat baca Quran, sekarang sampai lisan. Lisan saya ini seakan-akan ada madu, ada asalnya. Begitu bismillahirrahmanirrahim, lisan sudah mulai gerak, ludah itu sudah mulai keluar dari bacaan Quran di mulutnya, kemudian rasanya manis, seperti makan madu. Setiap kali baca penuh dengan madu, seakan-akan padahal ludah, tapi manis, saking manisnya keluar rasanya sampai ke lidah. Bukan cuma hati, tapi fisik yang rasakan manis. Beliau takut, ya Allah,
Saya bingung ini kalau baca manis mulutnya, seperti makan madu. Baca lagi nggak bisa hilang. Akhirnya khawatir saya nggak ingin puasa saya itu takut batal nanti seakan-akan kayak sama setiap saat makan madu atau paling tidak pahala saya kurang karena yang lainnya lapar, panas, dahaga, saya kok mulutnya manis terus tiap saat. Saya nggak mau pahala saya puasa batal atau kurang pahalanya minimal. Jadi saya ganti malam hari. Kalau malam hari manis nggak batal puasanya. Ini saking istiqomahnya baca Quran sampai kenikmatan bukan cuma dirasakan dalam batin, tapi fisiknya merasakan kenikmatan. Subhanallah. Inilah orang-orang yang merasakan kelezatan dalam ibadah. Lezat dalam baca Al-Quran, lezat dalam sujud, lezat dalam zikir, lezat dalam ibadah majelis taklim. Mudah-mudahan Allah beri kelezatan insyaAllah dalam diri kita dalam ibadah. Sujud. Ada sahabat Utsman bin Affan itu satu malam ngulang-ngulang ayat. Satu malam suntuk sampai subuh ngulang-ngulang satu ayat. Lagi baca, lagi sholat, tiba-tiba satu ayat ini menjadikan inspirasi Sayyidina Utsman untuk diulang-ulang. Ayat yang menyebutkan rahmat Allah kepada hambanya. Diulang-ulang satu ayat ini. Sampai gak sadar, ngulang. Ini berdiri jam-jaman loh. Laka kesel, laka ngantuk. Karena itu dong nikmat hilang kesel ya. Nikmat hilang kesel ya betul. Motor-motoran karo wong sing disenengi, manten anyar. Manten anyar motor-motoran jarak jauh 3 jam 4 jam bolak-balik. Ora kesel, coba dhewekano. Nggih nggih. Nggih napa mboten? Nonton bal, sing seneng bal kayak lagi bisa. Bal niku pirang jam? Sejam setengah. Ya wis 2 jam. Dong perpanjangan waktu apa kan dawane pura nggih. Mantep, orang tangi, orang ngomong kesel, orang nyekel boyok, orang nyekel jam, santai, nyawang, malah pengenin terus. Kenapa nggak capek berjam-jam? Padahal mata menteleng fokus, itu kan mestinya mata lelah. Mata pikir serius, mestinya capek mestinya. Kalau serius di sesuatu yang nggak disenangi capek cepet. Jangan serius di pekerjaan itu nggak Anda senangi, setengah jam saja puyeng. Tapi kalau sesuatu yang disenangi, hatta fokus, hatta serius, 1 jam, 2 jam, nggak capek. Karena apa? Seneng, nikmatin yang dikerjakan, menikmatin pekerjaannya. Para soleh itu menikmatin ibadah, mukanya